Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga anak-anak dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, Tema 3, Subtema 3, Pembelajaran 6. Ayo berlatih pada halaman 150. Kamu akan melakukan latihan lari jarak sedang. Dengan bantuan guru, kamu akan menghitung kemampuan berlari jarak sedang. Saat menunggu giliran, kamu dapat melakukan variasi olahraga berikut secara bergantian. Awali kegiatan dengan doa bersama. Perhatikan dua gerakan untuk melatih kebugaran. Lakukanlah dengan teknik yang benar. 1. Skipping atau lompat tali. 2. Squat thrust adalah mengubah posisi tubuh, berdiri, jongkok, posisi sit up, jongkok, berdiri, dan seterusnya. Pada halaman 151, cermati kembali kisah perjuangan Bapak Habibie dan jawab pertanyaan berikut. 1. Apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Yaitu penemuan teori-teori pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. 2. Sikap apa yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Sikap yang dimiliki oleh Habibie yakni disiplin, kerja keras, memiliki semangat dan memiliki tekad yang tinggi. 3. Apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Habibie menunjukkan sikap cinta tanah airnya dengan mengharumkan nama Indonesia melalui penemuan-penemuannya. Beberapa prestasinya yaitu pernah menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang, menjabat Menteri Negara Riset dan Teknologi, dan menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga, serta mendirikan industri pesawat untuk kepentingan militer. 4. Adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Jelaskan dengan singkat. Sikap disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab merupakan sikap-sikap positif yang diperlukan seseorang untuk menjadi sukses, sehingga seseorang dapat mewujudkan cita-citanya. Selain itu, sikap disiplin juga perlu didukung sikap bertanggung jawab dan bekerja keras. Diskusikan bersama teman dan tuliskan jawabannya dalam bagan berikut. Nilai keteladanan untuk menjadi seorang penemu: yang pertama disiplin, menjadi Menteri Riset dan Teknologi, menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, kerja keras, Vice Presiden perusahaan pesawat, dan penasehat pemerintah, semangat tinggi, penemu sejumlah teori, dan mendirikan industri pesawat, kemauan keras, gelar diploma ING dengan nilai sempurna, dan Bapak Teknologi Indonesia. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang penemu. Terapkan nilai-nilai tersebut dalam sikap keseharian kalian. Nah, sekarang tuliskan pengalamanmu dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Jelaskan manfaat dari memiliki sikap bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kita.
Ketika saya sekolah, ayah dan ibu memberikan fasilitas yang memadai untuk belajar, mulai dari buku, alat tulis, tas sekolah, dan sepatu. Namun saya terkadang tidak melaksanakan nasihat orang tua. Orang tua memberikan nasihat agar selalu rajin belajar dan sekolah. Saya justru mengabaikan hal tersebut, hingga akhirnya saya mendapat nilai kurang baik dan membuat orang tua kecewa. Kemudian, saya berusaha untuk melakukan perubahan. Saya melaksanakan kewajiban sebagai pelajar, yakni belajar dengan giat. Jadi, nilai ujian sekolah mendapatkan nilai baik dan membuat orang tua senang. Manfaat memiliki sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban yaitu tujuan akan tercapai, membuat diri sendiri dan orang-orang di sekitar menjadi senang dan bahagia, dapat dipercaya, dan dapat meraih kesuksesan. Ayo mencoba pada halaman 152. 1. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk mempraktikkan sikap hidup bertanggung jawab. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Yang pertama, terdapat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup bertanggung jawab. Terdapat keterangan singkat tentang pentingnya memiliki sikap hidup bertanggung jawab. Terdapat contoh sikap melaksanakan sikap hidup bertanggung jawab. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Berikut contoh sebuah posternya. Dua, cermati kembali catatanmu tentang hasil pengamatan rangkaian listrik di satu ruangan sekolah. Tuliskan kembali dalam bentuk gambar berseri. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam gambar seri. Terdapat gambar rangkaian seri atau paralel atau campuran berdasarkan fakta yang didapat saat pengamatan. Terdapat keterangan singkat tentang fungsi setiap bagian komponen. Terdapat keterangan singkat tentang proses jalannya arus listrik pada rangkaian tersebut. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Gambar berseri jelas, menarik, tulisan rapi, dan bersih. Evaluasi pada halaman 153. 1. Gambarlah satu rangkaian listrik gabungan dengan memperhatikan kriteria berikut. Gunakan 3 buah sakelar dan 6 buah lampu. Jika sakelar 1 dinyalakan, maka ada 2 lampu menyala. Jika sakelar 2 dinyalakan, maka akan ada 1 lampu yang menyala. Jika sakelar 3 dinyalakan, maka akan ada 3 lampu menyala. 2. Ceritakan pengalamanmu saat melakukan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Saat kelas 4, saya sering bermain di luar rumah. Saya biasa bermain ke rumah Aziz, yaitu teman terdekat saya. Karena terlalu sering bermain, saya selalu dimarahi ibu karena tidak ada yang membantunya untuk mengurusi pekerjaan rumah. Selain itu, uang saku saya juga dikurangi oleh ibu. Oleh karena itu, saya mengurangi waktu bermain saya dan membantu ibu melakukan pekerjaan rumah yang ringan. Memang saya awalnya melakukan itu untuk mendapatkan uang jajan saya yang utuh, namun karena pengalaman ini, saya menjadi mengerti bahwa hak dan kewajiban harus dikerjakan dengan tanggung jawab agar seimbang. 3. Kamu telah mengenal berbagai penemuan. Penemuan-penemuan tersebut mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan kita. Tuliskan penemuan yang kamu ketahui dan pengaruhnya bagi kehidupan pada bagan di bawah ini. Penemuan yang pertama yaitu lampu.
Sosial sebagai penerangan ketika berkumpul. Ekonomi mendukung kegiatan jual beli ketika malam hari. Pendidikan sebagai penerangan ketika belajar. Budaya, manusia biasa beraktivitas di malam hari seperti menggelar pertunjukan. Penemuan yang kedua yaitu roda. Sosial sebagai pendukung transportasi ketika ingin bertemu orang-orang. Ekonomi sebagai pendukung transportasi ketika ingin menuju pusat perbelanjaan. Pendidikan sebagai pendukung transportasi ketika berangkat dan pulang sekolah. Budaya, manusia lebih cepat sampai ke tujuan dan manusia malas berjalan kaki. Penemuan yang ketiga yaitu televisi. Sosial sebagai media hiburan ketika berkumpul. Ekonomi menjadi media periklanan dan sebagai sumber informasi tentang ekonomi. Pendidikan mendapat ilmu tambahan dan memperluas wawasan. Budaya sebagai media untuk mempublikasikan budaya suatu daerah. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.